yang ini Cik. Oh iya benar. Yang mana yang ini? Oh iya. Belum merasa nih. Kenapa? Ini belum lunas. Oh. Karena listrik lebih ini ya. Iya, lebih tepat. Ini kan baterai. Dari orangnya tempat. Dari orangnya tempat. Dari orangnya tempat. Buru aja. Jangan tuh. Jauh. Kalau nggak dipakai, amal udah habis nih. Parah ini. Satu lagi. Kalau berada kok udah ini nih. Boleh ngitung. Ini kalau bukan Ramadan kan nggak sahur lagi ya kan. Sahur Keluar dari rumah dulu. Yang cara sikit dulu. Nggak bisa nanti dia tengok malam buka ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawa tadil istaqim susukum kama asfakum kama islam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا
محمدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma iftah lana qulubana wa ahdina rusdana wahdina ila siratal mustaqim. Fadilatul mukarramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita telah memasuki rangkaian 10 hari terakhir Ramadan, yang tentunya kita berharap bahwa intensitas maupun frekuensi kita di dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah semakin menghebat. Karena manakala hal itu tidak terjadi, bukan tidak mungkin kita akan menjadi orang-orang yang hanya mengalami dari formalitas Ramadan, atau bahkan kita berlindung kepada Allah daripada kegagalan Ramadan. Maka karena itu di pagi hari ini, untuk semakin mengokohkan semangat kita di dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita akan melanjutkan kajian daripada manajemen doa Rasulullah SAW, di mana kita telah membahas bagaimana di dalam sebuah doa Rasul SAW di pagi hari terdapat 3 hal yang seyogianya diminta oleh Nabi SAW. Dan 3 hal ini tentu menjadi satu hal yang amat sangat penting bagi umatnya, karena kalau nabinya saja minta kepada Allah demikian, maka tentu itu menjadi kebutuhan bagi umatnya sepeninggal daripada Rasulullah SAW. Kita akan mengulang kembali doa tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, ini doa sudah kita ulang hampir 4 kali ya. Harusnya insya Allah sudah hafal. Dan hari ini adalah pembahasan terakhir daripada sub bagian doa tersebut. Karena perbahasan ataupun apa yang sudah kita kaji di dalam rangkaian-rangkaian sebelumnya, di mana Rasulullah meminta tentang ilmu yang bermanfaat sudah kita lakukan, rezeki yang baik juga sudah kita sampaikan, baik dalam proses mencarinya maupun proses di dalam rangka menggunakannya. Dan sekarang adalah kita membahas dari ujung yang terakhir, yaitu bagaimana Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang diterima oleh Allah. Karena jangan sampai kita beramal tapi amal kita tidak diterima oleh Allah. Jangan sampai kita sudah letih di dalam mengerjakan amal
ternyata amal itu tidak memiliki nilai sedikit pun di hadapan Allah. Maka agar kita tidak menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang merugi dari amal yang kita lakukan, kata kunci agar amal kita diterima adalah ketika kita tahu apa yang menjadi syarat diterimanya sebuah amal. Karena kalau hari ini kita ingin menjadi bagian dari mahasiswa sebuah kampus, misalkan USC atau UCLA, maka tentu harus tahu prasyarat atau kriteria agar kemudian bisa masuk ke dalam itu. Maka begitupun hari ini kalau kita kemudian ingin amal kita diterima, tapi tidak tahu syaratnya amal itu diterima, bagaimana mungkin amal itu kemudian diterima oleh Allah? Nah, untuk itu menurut para ulama hanya ada dua hal yang bisa menyebabkan amal kita itu diterima. Yang pertama adalah bagaimana ketika kita melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilandasi daripada niat yang ikhlas. Ikhlasun niyah. Maka ini adalah poin yang pertama. Karena apa? Tentang pembahasan ikhlas ini luar biasa. Yang kecil menurut Ibnul Mubarak bisa menjadi besar gara-gara niat. Sebaliknya, begitu juga amalan yang kelihatannya besar bisa menjadi tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah gara-gara niat. Dan kisah tentang ini kita dapati dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang kelihatannya telah beramal hebat, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah, bahkan mendapatkan kemurkaan Allah. Karena ketika dijelaskan dari Abu Hurairah bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang siapa mereka penghuni nerakanya Allah. Dan salah satunya adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala memanggil 3 kelompok orang. Yang pertama, dia itu dikenal di dunia itu sebagai seorang yang sangat dermawan, yang senang berbagi dengan hartanya. Yang kedua adalah seorang yang juga dikenal, dia bisa mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan mengajarkan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah seorang yang berjuang dan bahkan dikabarkan terbunuh di medan perang. Namun ketika Allah menanyakan kepada masing-masing individu tadi, maka dijawabkan sesuai dengan amal-amal mereka apa yang terjadi. Allah mengatakan, you are lie, kamu itu bohong. Kamu melakukan itu supaya bisa disebut sebagai seorang yang dermawan. Engkau melakukan itu supaya engkau dipanggil sebagai seorang qari. Engkau melakukan itu sebagai seorang yang dipanggil sebagai syahid ataupun mujahid. Nah, maka apa yang terjadi? Allah melemparkan mereka semua ke dalam nerakanya Allah. Maka ini adalah merupakan sebuah alarm bagi kita dalam beramal apapun yang kita lakukan. Jangan sampai terselip sedikit pun apa yang kita niatkan selain daripada Allah. Tapi sebaliknya, sebuah amalan yang kelihatannya kecil tapi bisa menjadi sangat besar nilainya di hadapan Allah, bahkan berdampak dalam kehidupan ketika dia lakukan dengan ikhlas. Kisahnya adalah ketika ada 3 orang masuk ke dalam sebuah gua, tiba-tiba di depan pintu gua itu jatuh sebuah batu yang menutup pintu keluar mereka. Maka mereka kemudian bertawassul dengan amal-amal mereka. Salah satu di antara mereka berdoa, ya Allah, saya punya orang tua yang sudah lanjut usia, yang setiap hari setelah saya pulang bekerja, saya memerah susu yang ada di ladang kami, dan kami berikan terlebih dahulu kepada orang tua kami sebelum kepada istri dan anak-anak kami. Hingga pada satu malam, ketika itu pulang kerja terlambat, maka kemudian tetap si fulan ini memerah susu dari apa yang ada di ladang mereka. Maka ketika dihantarkan kepada orang tuanya telah tidur. Maka kemudian aku, ya Allah, menunggu sampai orang tuaku bangun, walaupun istri dan anakku juga membutuhkan hal itu. Dan mendekati subuh, maka barulah mereka bangun, aku berikan itu kepada mereka. Maka Rabb, jikalau itu hamba lakukan karenamu semata, maka izinkanlah kami keluar dari kondisi ini. Maka bergeserlah batu itu sedikit. Kemudian orang yang kedua, begitu juga, dia memiliki kesenangan kepada seorang wanita yang sebetulnya masih ada hubungan kerabat dengan dia. Tapi kemudian datanglah wanita itu karena satu kebutuhan, maka dikatakan, engkau akan aku berikan asalkan engkau bermalam denganku 1 malam. Tapi karena seorang wanita itu sangat membutuhkannya, maka pada malam tersebut, ketika kemudian seorang laki-laki itu mendekati wanita tersebut, wanita itu mengatakan, takutlah engkau kepada Allah, jangan engkau pecahkan sesuatu kecuali dengan yang halal. Maka saat itu pun aku takut kepadamu ya Allah, dan aku meninggalkannya dan aku memberikannya sesuai dengan apa yang sudah aku berikan sebelumnya.
Maka ketika aku menjauhi itu semata-mata karenamu ya Allah, maka izinkanlah kami keluar dari tempat ini. Maka bergeser batu itu pun sedikit. Dan begitu pun orang yang ketiga, yaitu seorang business owner, yang dia kemudian memiliki seorang employee, yang dia kemudian tiba-tiba employee ini meninggalkan daripada business owner tersebut. Sementara masih ada hak yang dimiliki oleh employee itu yang ternyata dikelola oleh si business owner, hingga kemudian menjadi kambing yang sangat banyak dan memenuhi sebuah bukit. Hingga satu waktu kemudian datang lagi employee itu. Dia katakan, wahai Tuan, di mana hakku? Maka kemudian itulah semua yang ada di bukit itu adalah milikmu. Maka diambillah seluruhnya tanpa meninggalkan sedikit pun kepada si business owner itu. Maka kemudian, ya Allah, kalau itu aku lakukan semata karenamu, izinkan kami keluar dari kondisi ini. Maka biiznillah bergeserlah kembali batu itu sedikit, sehingga akhirnya kemudian ketiganya bisa keluar. Ini adalah bagaimana bicara tentang keikhlasan. Karena ternyata kalau hari ini sekecil apapun, walaupun itu hanya membuang duri di jalan, maka ini akan bisa menjadi salah satu amal yang akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan catatannya adalah ikhlas. Maka ini poin yang pertama, bahwa syarat diterimanya amal adalah ketika ikhlasun niat. Dan yang kedua adalah ittiba'us syariah atau ittiba'us sunnah, atau bagaimana seseorang itu beramal bukan hanya saja ikhlas, tapi dia harus sesuai dengan tuntunan syariat. Dia ikhlas sholat, saya sholat subuh Ustaz ikhlas, tapi kayaknya kalau cuma 2 rakaat doang kurang menantang, 5 rakaat boleh apa enggak? Maka ini tentunya apa yang kita lakukan ada aturan mainnya, ada grounding rules-nya yang Allah dan Rasul-Nya telah tetapkan. Bicara sholat, maka belum dikatakan sholat subuh kalau waktu azan belum masuk. Dikatakan sholat maghrib, ya kalau sudah masuk waktu maghrib. Kalau dia sholat sebelum waktu subuh itu datang, atau waktu maghrib itu telah terlampaui, maka bisa jadi ini adalah merupakan kondisi yang tidak sempurna dan bukan tidak mungkin tertolak. Seseorang ketika berpuasa, maka ketika dia puasa, syariatnya adalah dari semenjak matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Begitulah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian dia katakan, kalau saya cuman bahasanya dari pagi sampai dengan sore, itu biasa. Saya pengen biasanya 24 jam. Nah, ini namanya orang yang gulu, berlebih-lebihan. Maka pernah beberapa orang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pengen setiap malam saya sholat malam dan gak tidur. Yang lainnya, ya Rasulullah, saya puasa sepanjang waktu dan tidak akan berbuka, kecuali kemudian sedikit. Dan yang ketiga adalah, ya Rasulullah, saya pengen ngejomblo terus umur hidup ya, enggak menikah. Maka kemudian apa kata Rasulullah? Janganlah kalian seperti itu. Kalian sholat malam, maka aku pun sholat malam dan aku juga tidur. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Dan aku juga menikah. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan bagian daripada umatku. Tapi insya Allah di sini kelihatannya semuanya sudah menikah. Mudah-mudahan Allah berkahi pernikahannya. Amin. Dan kecuali yang belum, semoga Allah berikan jodohnya. Amin. Oh yang amin yang sudah nikah ini. Nah ini jangan-jangan pengen, ya wallahu a'lam ya, mungkin merasakan kembali resepsi beberapa puluh tahun yang lalu ya. Tapi ala kulli hal, ittiba'us syariah, termasuk juga kita berzakat, berhaji, ataupun melakukan amal-amal soleh yang lainnya, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengannya amal kita menjadi selamat dan amal kita menjadi bernilai di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang terus mengasah keikhlasan di dalam niat amal kita dan senantiasa memperdalam pengetahuan di dalam rangka mengikuti syariat daripada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kekuatan sebagaimana sunnah Nabi di 10 hari terakhir, maka beliau meningkatkan frekuensi akhirat lebih tinggi daripada frekuensi dunia. Beliau jadikan waktu 10 hari terakhir, terlebih malamnya, dipenuhi dengan ibadah kepada Allah. Bahkan mengajak ahli keluarganya untuk kemudian memperbanyak ibadah kepada Allah. Termasuk bagi kita, jangan sampai 10 hari akhir Ramadan justru berlalu begitu saja tanpa ada sebuah rasa yang semakin menghebat di dalam diri kita.
Semoga kita dipantaskan menjadi bagian dari ahli Lailatul Qadar yang menjadi pemenang di Ramadan tahun ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang aminnya keras sama tadi kan? Yes. Pak Dadang aminnya keras sama tadi. Oh ya, yang mana? Pak Dadang. Yang nambah itu tadi. Iya. Itu karena ngikutin Farhan aja. Itu dilarang saling menunjuk sama yang lainnya. Silakan boleh mendahului ya kan. Ini didoakan. Anak mengikuti dadang. Kamu sudah uli dadang. Terus habis sekolah jangan cuma dulu ya. Perlu didoakan. Iya. Benten rigid. Saya langsung. Tadi Iya.